Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Glenis Oktania terkait dengan pasca gempa di Cianjur. Dan pagi hari ini kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di pengungsian warga Kampung Kabandungan, Desa Talaga, Kecamatan Cugenang di Cianjur, Jawa Barat. Selamat pagi, Cindy. Saat ini Anda berada di Selamat pengungsian? pagi, Glenis. Bagaimana kondisi terkini dari sana? Ya, Glenis, kalau tepat saat saya melaporkan di Kampung Kabandungan, ini total ada 10 pengungsian. Tapi 10 pengungsian ini memang yang dibangun oleh warga sendiri secara swadaya dengan peralatan ataupun juga logistik yang mereka punya. Kalau saat ini Anda juga pasti bisa menebak, Glenis, di belakang saya saat ini saya ada di kebun pisang. Ini adalah kebun pisang lahan milik warga sekitar. Dan ini, lahan ini dijadikan sebagai salah satu tempat pengungsian darurat oleh warga. Karena memang tempatnya atau lahannya terbuka, kemudian juga lokasinya tidak jauh dari perumahan mereka. Memang rata-rata mereka kemudian memilih lahan pengungsian ataupun tenda pengungsian yang lokasinya tidak jauh dari rumah mereka. Di sini sebenarnya rata-rata kerusakan rumahnya mulai dari sedang, yang paling banyak kalau rumahnya rusak berat ada sekitar seperempatnya, tapi memang dari RT masih meminta agar warga tidak kembali ke rumahnya masing-masing meskipun rumahnya dalam kondisi rusak ringan karena masih dalam keadaan retak misalnya, masih terasa beberapa gempa susulan, dikhawatirkan justru itu bisa membahayakan. Saya akan mengajak Anda, Glenis, dan juga saudara untuk melihat bagaimana kondisi pagi ini di pengungsian yang ada di tengah kebun pisang. Anda bisa melihat atasnya ditutup tendanya menggunakan terpal, begitu juga dengan bawahnya. Saya akan ajak Anda, Glenis, untuk berbincang dengan salah satu pengungsi di sini dengan Kang Hendra. Selamat pagi, Kang Hendra. Selamat pagi, Bu. Nggak apa-apa, saya pegang aja. Kang Hendra, boleh cerita, ini ada berapa orang sih, Kang, yang ngungsi di sini? Ini sekitar 8 kakak lah, 8 kakak. Kebanyakan satu kakaknya 5 jiwa ya. Anak ada 5 kali gitunya. Terus di sini saya seadanya tendanya saya pinjam dari pabrik. Belum ada bantuan ya tenda dari pemerintah gitu, Bu. Oke, berarti 8 kakak, rata-rata 5 jiwa, bisa kita hitung 40 lah ya, kita bulatkan 40 orang. Tidak cukup kan sebenarnya di sini? Iya, kalau menurut ke sana sih ini nggak cukup. Lagian ini kebanyakan balitanya, anak-anaknya juga nggak layak lah kalau buat tidur gitu kan. Soalnya ini tendanya juga dari bekas padi gitu. Jadi kalau tidur itunya gatal-gatal gitu. Oke, Kang, ini kan juga di tengah kebun ya, walaupun juga tidak jauh dari rumah sebenarnya. Tapi kan ini khawatirkan ketika kebun di sana juga ada sawah, ada hewan yang mungkin bisa mengganggu kenyamanan tidur pas malam lah. Ini gimana, Kang? Ya kalau kita kalau khawatirnya ada sih ya, namanya juga di kebun ya, ular atau semut itu ada pasti. Cuman kita ya pasrah diri aja gitu ya. Ya mudah-mudahan jangan terjadi sampai ada yang sengat ular gitu kan. Kita menghindari retakan robohan rumah gitu. Jadi ya meskipun tentu dengan keadaan seadanya lebih tenang dalam tanda kutip kalau di sini ya, karena masih ada gempa susulan. Terakhir gempa terasa jam berapa, Mas? Kalau malam sih terasa besarnya jam 2. Jam 2 malam. Kalau kita maksain di rumah takutnya malah roboh gitu. Makanya saya dipaksain sama anak-anak di sini gitu, Bu. Oke, Kang, dengan keadaannya 40 orang harus mengungsi di sini, gimana biar muat, gimana caranya biar sampai muat, Kang? Ya kalau menurut bahasa Sundanya sih di sini kita tidur sampai pedal lah gitu ya. Jadi kepala ke kaki itu udah dianggap dimaklum gitu ya. Ya lagian ini kan seadanya, ini tempat alas buat tidurnya, atapnya juga hujan gitu kan. Kita dimaklumi gitu. Nah itu juga, Kang, kan cuaca dari kemarin beberapa kali hujan ya, dengan ya terpal yang begitu seadanya, 40 orang harus muat di sini. Gimana kondisi dari anak-anak di sini, banyak ada lansia juga? Ya itu saya ya dilindungi sama orang tuanya aja gitu. Ya seperti balita di sini ada kan, balita ada 5 orangnya gitu ya balita. Itu kan kebutuhan masih banyak gitu kan, seperti pampers gitu kan kalau balita.
Terus makanan juga ini saya seadanya. Malum di kebun pisang ada pisang ya kita bakar gitu. Kan ya dengan angin yang juga kencang, cuaca, anak-anaknya rewel nggak atau mungkin mulai sakit, lansia juga? Ya kalau rewel sih pasti, namanya juga kan balita, nggak enak lah, nggak nyaman gitu. Atau apalagi sampai gerimis hujan apa angin gitu kan. Ya kalau menurut kesananya pastilah kena lah gitunya penyakit apa itu. Ya mudah-mudahan jangan sampai parah gitu ya. Kang Hendra, hatur nuhun pisan, saya mau izin ajak salah satu ini ya, anak-anak yang ikut mengungsi juga. Tadi informasinya ada 5 orang, Glenis dan juga saudara. Di sini saya mau ngajak Anda ngobrol sama Wahid. Wahid, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahid umurnya berapa? 2 2 tahun. 2 tuh gimana? Oke, itu 2 tahun. Oke, Wahid udah berapa malam nginep di sini? 2 malam. 2 malam. Enak nggak tidur biasa di rumah, di kasur, sekarang di tenda? Gatel-gatel. 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 Tapi Wahid sehat sekarang, batuk atau pusing nggak? Sehat. Pusing ada. Alhamdulillah. Wahid tadi pagi makan nggak? Makan. Makan apa? Makan pisang. Pisang. Oh, makan cau, makan pisang ya. Makan berapa Wahid? 2. Makan 2. Kenyang nggak? Kenyang. Kenyang, alhamdulillah. Udah, Wahid makasih, sehat-sehat terus ya. Oke. Nah, Glenis. Oh ini, ya. Nah ini nih, jadi pisang yang akhirnya mereka bakar karena mereka bilang, mereka cerita belum ada bantuan secara langsung dari pemerintah. Adapun kemarin sempat ada bantuan tadi kalau dari Pak RT itu pun tapi dari relawan dan tampaknya belum begitu merata. Di sini mereka belum semuanya dapat. Mungkin akan sambil ditunjukkan lagi oleh juru kamera kami, Aufa Farid, bagaimana situasi terkini di pengungsian. Nah karena untuk makanan juga masih sangat terbatas, Glenis, jadi untuk makan sehari-hari banyak warga yang mau tidak mau mereka mencoba kembali ke rumah melihat apakah bahan pokok di rumahnya masih bisa diselamatkan. Beras misalnya, kemudian kalau ada lauk mereka bawa kemudian mereka masak di sini bersama-sama, atau karena sedang ada di kebun pisang ya mereka kemudian memanen kemudian mereka bakar. Tadi itu salah satu opsinya, Glenis. Dan sebenarnya posisi Kampung Kabandungan ini berada atau dilintasi jalan utama, dan kami lihat memang sebenarnya kalau mobil tim gabungan, relawan, ambulans mereka kerap lewat sini, tapi memang yang jadi kendala adalah ternyata belum terdistribusi bantuan secara merata. Tadi kami sempat menanyakan juga kepada Pak RT, kok bisa padahal ini ada di jalan utama. Kemudian kalau dari Pak RT bilangnya karena diminta untuk menunggu terlebih dahulu. Bantuan logistik sudah ada di dinas-dinas, di kantor dinas terkait, tapi memang mereka masih belum didistribusikan. Glenis. Jadi memang warga sangat membutuhkan tenda begitu ya, makanan, kebutuhan untuk lansia dan juga balita. Apakah sudah ada info, Cindy, mengingat ini adalah berdekatan dengan jalur utama, kapan bantuan ini bisa diterima oleh para warga di sana? Iya, ini juga sebenarnya tadi jadi pertanyaan bersama juga dengan Pak RT kapan mereka bisa mendapatkan. Mereka sebenarnya sudah dapat info, misalnya di Polres terdekat juga sudah ada logistik. Mereka masih belum mendapatkan informasi jelas apakah mereka harus menunggu saja atau mereka bisa jemput bola. Mereka meminta ke sana. Itu nanti juga akan dicoba oleh Ketua RT pada hari ini tentu untuk agar warganya bisa segera mendapatkan makanan dan juga minuman. Kalau tadi kami lihat sebenarnya untuk akses air bersih masih bisa ya, masih mengalir. Cuman memang tentu kalau untuk minum mereka masih mengharapkan itu. Karena kalau untuk mencari warung, toko di sini, kalaupun yang pernah buka saat pasca gempa, mereka rata-rata sudah habis stoknya. Jadi mereka mau tidak mau harus mencari ke area yang lebih jauh lagi, begitu. Kemudian kalau untuk obat-obatan tadi juga kami lihat memang ada yang dalam keadaan sakit, itu juga kenapa obat-obatan ini masih sangat ditunggu. Begitu juga dengan tenda dan juga untuk penerangan listrik di sini sudah ada, tentu tapi apabila ada bantuan logistik ini akan semakin membantu. Tidak hanya di sini sebenarnya, tadi kami juga sempat mengunjungi
pengungsian yang didirikan oleh warga secara mandiri, posisinya tepat di samping sawah dan sama seperti ini tidak ada sisinya. Jadi mereka hanya ada terpal yang menutupi bagian atas, itu pun cerita dari mereka baru mereka dapatkan malam ini. Malam pertama pasca gempa mereka tidur tidak ada ditutupi terpal atau apapun. Itu yang kemudian juga dikhawatirkan bisa menyebabkan lansia maupun juga anak-anak di sini kondisinya semakin drop atau semakin sakit, apalagi obat itu tadi belum didapatkan oleh mereka, Glenis. Baik, 2 hari pasca gempa Cianjur, warga mengungsi ke sawah dan juga kebun dengan tenda seadanya, warga bertahan dan juga berharap bisa segera mendapatkan bantuan. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Cindy Permadi langsung dari Cianjur, Jawa Barat.